Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agus Umar. Profesi saya seorang dosen, seorang konsultan, juri inovasi nasional, dan mantan inspektur mesin berputar. Tapi sekarang saya menjadi seorang pas trooper atau terapis pas. Teman-teman semua, dimanapun berada, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang konsep pengobatan. Cerita ini berawal dari saya mendapat ujian yang sangat berat tentang penyakit saya dan juga penyakit beberapa keluarga dekat saya. Saat itu solusinya adalah tiap bulan kontrol, dikasih resep, minum obat, opname, terus siklusnya seperti itu selama bertahun-tahun. Singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan informasi dari teman di Solo untuk mempelajari pengobatan akhir zaman ini, tepatnya 4 September 2020. Dari sinilah berawal perubahan yang luar biasa pada saya dan keluarga saya. Nah, teman-teman mungkin penasaran, apa itu pengobatan akhir zaman? Kok bisa merubah kondisi yang luar biasa? Pengobatan akhir zaman atau PAS adalah ilmu asli Indonesia yang sangat luar biasa, yang mampu memberikan solusi kesehatan yang paripurna, yang diciptakan oleh orang yang amat sangat luar biasa, namanya Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, dengan nama pengobatan akhir zaman Al-Qassaw atau PAS Al-Qassaw. Kenapa kok pengobatan akhir zaman? Karena nanti di akhir zaman tidak ada lagi teknologi, tidak ada lagi komputer, tidak lagi ada apotik, dan lain-lain. Cita-cita dari Ustadz Haris Mujahid adalah setiap muslim harus bisa menyelesaikan masalah kesehatannya secara mandiri saat akhir zaman nanti. Tapi teman-teman, apa yang terjadi sebelum akhir zaman itu terjadi, saya pribadi, dari pengalaman pribadi saya, sudah merasakan manfaat yang luar biasa, dahsyatnya dari pengobatan akhir zaman ini. Saya sakit jantung koroner, keluarga saya ada yang kanker leukemia, ada yang kanker tiroid, yang semuanya divonis harus minum obat seumur hidup. Namun alhamdulillah, biidznillah, dengan wasilah PAS Al-Qassaw ini, kami mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Sejak kami melakukan terapis PAS ini, sudah tidak lagi mengkonsumsi obat kimia satupun sampai sekarang. Mungkin teman-teman semakin penasaran. Saya dulu juga sama, penasaran seperti teman-teman. Nah, saya akan jelaskan lebih detail lagi. PAS Al-Qassaw adalah metode pengobatan yang lahir terinspirasi dari Al-Quran, yang berfokus memeriksa, mengidentifikasi, mendiagnosa pola penyimpangan pada tubuh atau rangka, tulang tengah, dan tulang belakang manusia. Jadi, apabila rangka tubuh kita ada yang menyimpang, maka akan menimbulkan penyakit pada organ tubuh yang terkait, seperti jantung, paru-paru, lambung, dan lain-lain. Yang kemudian dinormalkan kembali atau dinormalisasi melalui rangkaian jurus berbasis biomekanik, atau istilahnya dikalibrasi ulang atau dibalancing ulang. Sehingga inilah diraih kesehatan yang paripurna. Lah, kok bisa segampang itu? Jawabnya sangat bisa. Coba perhatikan teman-teman. Konsep penyembuhan itu ada 3, yaitu input, sistem, dan output. Input contohnya adalah minum madu, obat, dan lain-lain. Sistem itu adalah membetulkan penyimpangan tubuh. Sedangkan output seperti bekam, fasdu, dan lain-lain. Oke, saya akan berikan gambaran seperti ini. Contoh, kalau ada AC di rumah tidak dingin, itu sebabnya bisa input, bisa output, dan juga bisa sistem. Kalau sebabnya karena freonnya habis, maka setelah diisi freon, AC itu menjadi dingin kembali. Ini adalah konsep input. Tetapi kalau penyebabnya karena sistem, atau karena seperti
kompresornya rusak, misalnya ada sambungan pipa yang kendor atau pipa yang tersumbat, ini adalah masalah sistem. Jadi walaupun diisi dengan freon sebanyak apapun, maka AC-nya tetap tidak dingin. Atau kalau toh dingin hanya sifatnya sementara, sebentar nanti panas lagi. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Cara menyelesaikannya adalah perbaikin mesinnya, kencangkan bautnya yang kendor, maka AC akan normal kembali. Nah, sekarang kenapa banyak pasien sakit jantung, sakit mah, kanker payudara, miom, kista, prostat, vertigo, bisa sembuh tanpa obat dengan konsep pengobatan akhir zaman. Kenapa? Karena penyakit itu terjadi adanya penyimpangan tubuh atau karena sistemnya bermasalah. Solusinya ya dibetuli sistemnya. Inilah konsep PAZ mengembalikan sistem atau penyimpangan tubuh dengan konsep biomekaniknya. Kalau penyakit itu karena sistem yang bermasalah, maka walaupun dikasih input sebanyak apapun, ya tidak akan bisa sembuh. Atau kalau sembuh itu sifatnya hanya sementara. Jadi intinya teman-teman ya perhatikan, akar penyebab sakit kita harus tahu apakah karena input, sistem, atau karena output. Saran saya kalau teman-teman ada yang sakit, teliti dan diagnosa dulu sakitnya karena apa. Nah, konsep perbaikan sistem dengan biomekanik dari UHM ini terinspirasi dari Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini jelas bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya bentuk itu adalah seimbang, tidak ada penyimpangan. Jika ada penyimpangan, maka akan terjadi sakit. Coba saja bayangkan, kalau teman-teman mengangkat barang 40 kilo dengan tangan kanan saja sejauh 100 meter dan itu berulang-ulang setiap hari. Dan dengan cara kedua mengangkat barang 40 kilo tapi 20 kilo di kiri dan 20 kilo di kanan, seimbang. Maka yang akan bermasalah kesehatan adalah yang cara ke-1, yaitu mengangkat tangan barang dengan satu tangan. Karena tidak seimbang, maka lambat laun rangka tubuhnya akan menyimpang. Inspirasi berikutnya adalah dari surat Al-Mu'minun ayat 14. Ayat ini menjelaskan tentang hierarki penyakit. Saya baru sadar bahwa inilah sumber konsep cause and effect diagram yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa dalam mencari akar penyebab masalah di semua masalah dalam kegiatan inovasi atau continuous improvement. Dan ayat inilah yang dipakai PAZ dalam mencari akar penyebab masalah dari berbagai penyakit. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan kedua ayat tersebut? Begini teman-teman, coba perhatikan. Pas Al-Kaso dalam proses pengobatannya akan mendiagnosa akar penyebab masalah dari penyimpangan tubuh pasien. Dan selanjutnya dengan konsep biomekaniknya mengembalikan fakas saonal idomalahman yang menyimpang tadi menjadi fi ahsani taqwim atau sebaik-baiknya bentuk atau kembali ke titik 0,0. Oke, paham ya teman-teman? Itulah teman-teman gambaran garis besar dari pengobatan akhir zaman Al-Kasau atau pas Al-Kasau. Jadi apabila teman-teman sedang menderita sakit, saran saya diagnosa dulu akar penyebab masalahnya dengan pas Al-Kasau atau pengobatan akhir zaman. Karena konsep pengobatan ini sangat aman dan tanpa risiko. Karena dilakukan dengan tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa jimat. Apabila ingin tahu informasi lebih banyak, teman-teman bisa kunjungi websitenya di pasindonesia.com atau channel YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.